Halo para sobat fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak lurus berubah beraturan, terutama saya fokuskan pada memahami grafik. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu yaitu gerak lurus dengan percepatan tetap ya. Kalau kita rumuskan jaraknya itu adalah VOT plus setengah T kuadrat, A itu percepatan, T itu waktu tempuh, VO itu kecepatan awal ya. Nah, A itu bisa positif, bisa negatif, tergantung dipercepat atau diperlambat. Kalau diperlambat, hanya negatif. Kalau dipercepat, hanya positif. Bisa juga dirumuskan V rata-rata kali T. V rata-rata itu adalah setengah dari VO plus VT. VT itu kecepatan pada T tertentu atau kecepatan akhir, VO plus AT. Sedangkan kalau terkait dengan jarak, VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS. Nah, grafik S terhadap T, karena ini merupakan persamaan kuadrat ya, pangkat 2, maka grafiknya S terhadap T berupa parabola. Ini hanya salah satunya saja, parabolanya banyak. Ini salah satunya ya. Misalkan pada T1 posisi benda S1, pada T2 posisi benda S2, maka V rata-rata itu delta S per delta T atau posisi akhir kurangi awal dibagi dengan waktu tempuhnya. Atau boleh ditulis V rata-rata itu setengah VO plus VT. Nah, sedangkan kalau diagram VT, ini V, VO plus AT. T-nya pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 berarti linear, grafiknya berupa garis lurus miring seperti ini. Kalau miring ke kanan seperti ini, berarti benda mengalami percepatan. Dipercepat ya, hanya positif. Kalau mencari percepatannya itu pakai tan alfa, sedangkan jarak tempuh itu adalah luas daerah di bawah kurva ini. Nah, kemudian kalau diperlambat seperti ini, mula-mula punya kecepatan awal VO, kalau diperlambat berarti kecepatannya turun terus, misalnya hingga sampai 0 pada T tertentu. Nah, ini A-nya negatif. Kalau mencari A-nya, ya tan alfa. Kalau dialihkan ke sudut lancip, lurusnya theta, berarti A itu min tan theta. Harus dikasih min, ini karena apa? Gradiennya ini miring kiri, garisnya miring kiri ya. Nah, untuk diagram A terhadap T, A-nya ini kan konstan ya, tidak berubah. Percepatannya tetap, jadi datar grafiknya, misalnya bergerak sampai waktu T1. Kalau mencari VT, VO plus AT kan, tapi A kali T itu apa? A itu lebar, sedangkan T itu panjang. Lebar kali panjang secara matematis adalah luas daerah ini. Jadi kalau begitu VT itu VO plus luas daerah di bawah grafik. Jadi VO-nya nanti diketahui dalam soal. Nah, coba kita hadapi problem ini ya. GLBB diagram ST. Kita fokus pada pemahaman grafik ya. Biasanya ini yang susah memahami grafiknya. Mobil mainan bergerak lurus jalan raya mula-mula ke arah timur. Grafik hubungan antara posisi E terhadap waktu seperti tampak pada gambar. Ini diagram ST ya. Nah, ini posisi terhadap waktu. Bentuknya ini parabola, berarti artinya bahwa mobil ini bergerak secara GLBB gitu. Baik, kalau kita pahami grafik ini seperti ini. Mula-mula dia berada pada jarak 3 meter dari pangkal koordinat. Jadi posisinya di 3, kemudian dia bergerak ke kanan. Nah, ini dia mengalami perlambatan sampai di titik balik. Pada posisi 5 ini dia memiliki kecepatan 0 sesaat. Kemudian dia dipercepat lagi, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan semula. Posisi 3 sampai 5 dia mengalami perlambatan, VT-nya 0 di posisi 5, kemudian dia berbalik arah ya ke pangkal koordinat. Begitu. Jadi dia bergerak kiri dengan mengalami percepatan. Dari keadaan awal di titik balik itu 0, mengalami percepatan. Gitu ya. Oke. Nah, kalau ditanya pada problem ini ya banyak kemungkinan pertanyaannya. Yang pertama ini, berapakah kecepatan awal mobil? Bisa juga berapakah perlambatan mobil sejak dari posisi awal hingga tepat berbalik arah. Berapakah percepatan mobil dari sejak berbalik arah hingga melewati posisi awalnya. Oke, kita jawab satu persatu. Pertanyaan A ya. Saya menggunakan cara biasa aja, maksudnya cara rumus GLBB tadi. Sebenarnya banyak cara, tapi saya menggunakan rumus-rumus tadi aja. Jadi VT itu VO plus AT kan, karena ini GLBB. Nah, saya mengambil waktu dari 0 sampai 2 ini. Dalam selang waktu 0 sampai 2, di mana di T2 ini benda berbalik arah, berarti kecepatannya 0 sesaat. Makanya VT-nya saya isi 0 di sini, VO plus AT. Nah, sedangkan AT-nya berarti bisa saya tulis min VO begitu. Kalau S-nya saya rumuskan ini, SO plus VOT plus setengah T kuadrat. Kenapa ada SO ya? Atau S0, kenapa ada SO? Ya karena memang benda ini mula-mula punya jarak tertentu terhadap pangkal koordinat. Pada T0 kan ini posisinya di 3, jadi saya tulis S0. Ini posisi awal dari
mobil tersebut. Nah, jadi kalau begitu di sini persamaannya bisa saya tulis AT kuadrat itu AT kali T ya. Nah, saya masukkan, jadi SO-nya di sini 3 kan. Pada T sama dengan 2, pada T sama dengan 2, posisinya kan di 5. Jadi kalau T-nya ini saya ganti 2, maka S-nya saya ganti dengan 5. Nah, lihat ini, T-nya saya ganti 2, S-nya saya ganti 5 kan, sesuai dengan grafik itu. Nah, ini setengah, AT-nya itu saya ganti min VO. Jadi min VO dikalikan T. Tapi T-nya kita sudah tahu ya, T-nya kita sudah tahu, langsung aja ini saya isi 2. Jadi kalau begitu ini jadinya berapa ya, 2 sama dengan 2 VO, ini dikurangi VO, berarti VO-nya sama dengan 2 di sini, 2 meter per sekon. Itulah kecepatan awal yang ditanyakan. Nah, sekarang coba yang B. Berapa pelambatan mobil sejak dari posisi awal hingga tepat berbalik arah? Ini posisi awal di SO3 ya. Tepat berbalik arah di posisi 5 ini. Oke, nah A kali T itu sama dengan min VO. Jadi pada T2 saya masukkan, ya nanti akan ketemu A-nya itu berapa. Ini kan selang waktu yang saya amati dari 0 sampai 2 ya. Jadi T-nya itu sebenarnya 2 dikurangi 0 ya. 2 langsung masukkan di sini. Jadi T-nya 2. 2A sama dengan min 2, berarti kan A-nya min 1. Tanda min itu artinya apa? Benda atau mobil itu mengalami perlambatan. Begitu. Oke. Jadi perlambatan ke arah mana ini? Ya ke arah kanan kalau ditanya gitu. Ke arah kanan berarti ke arah timur ya. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik di sini. Kalau saya tafsirkan grafiknya, jadi dari 3, posisi 3 sampai 5, ini diperlambat sampai sini kecepatannya 0 sesaat, kemudian dipercepat dengan arah yang berlawanan dengan semula. Jadi lihat seperti ini ya gambarannya. Jadi kalau ditanyakan berapakah percepatan mobil dari sejak berbalik arah hingga melewati posisi awalnya. Nih, berbalik arah kan di posisi 5 ini sampai melewati posisi awalnya, berarti di 3. Dia kembali lagi ke sini, 5 ke 3, arahnya ke kiri gitu ya. Berapakah percepatan mobil? Oke, S tadi kan SO VOT plus setengah T kuadrat. Kalau saya isi SO-nya 3, VO-nya 2, udah ketemu ya, A-nya min 1. Jadi kalau begitu saya dapatkan apa? S sama dengan 3 plus 2T min setengah AT kuadrat. Nah, perhatikan, ini berlaku untuk keseluruhan lintasan parabol yang di grafik ini loh ya. Jadi S sama dengan 3 plus 2T min setengah T kuadrat bukan berlaku untuk posisi 3 sampai 5 aja, tapi keseluruhan gerakan. Sehingga percepatannya ini harus sama. Maksudnya nilai mutlaknya. Kalau di sini 3 ke posisi 5 kan diperlambat. Perlambatannya 1 tadi. Tapi kalau dari titik balik ke posisi awal SO3 ini ke sini, ini kan dipercepat. Lah berapa percepatannya? Ya sama dengan 1, sama ya. Sekali lagi karena grafik ini karena persamaan ini mewakili seluruh grafik gerak parabola yang ada di gambar itu, begitu ya. Jadi kalau gitu sekali lagi dari posisi 5 ke posisi awal semula 3 itu percepatannya ya 1 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke diagram VT. Jadi tetap persoalannya, tapi ini diagram VT, kecepatan melawan waktu. Nah, coba perhatikan. Di sini dalam selang waktu 0 sampai 8, apa yang terjadi? Ini awalnya bendanya kecepatannya kan 0, kemudian dipercepat hingga 8 detik, kecepatannya menjadi 4, kan gitu bacanya. Berarti dia mengalami percepatan ya. Percepatannya berapa? Gampang dihitung pakai tan alfa. Misalnya ini alfa, berarti tan alfa itu ya tan itu kan depan bagi samping, berarti 4 dibagi 8 berarti setengah meter per sekon kuadrat. Nah ini arahnya kemana? Ya ke kanan, ke timur. Kenapa kok ke timur, ke kanan? Karena ini V-nya bertanda positif, karena grafiknya di atas sumbu T, berarti ke kanan atau ke timur ya. Nah jarak tempuhnya berapa ya? Jarak itu sama dengan luas daerah di bawah kurva. Nah luas apa? Luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Alasnya 8, tingginya 4, berarti 16 meter. Nah, kalau dalam selang waktu 8 sampai 12, nah, apa yang terjadi? Di sini akan mengalami apa? Perlambatan dari 4 sampai 0 kan di situ. Jadi
Kalau menghitung perlambatan, misalnya ini beta, ya kita pakai tan beta aja. Tapi negatif ya. Kenapa? Karena ini mendapat perlambatan. Min tan beta. Tan itu depan dibagi samping. Depannya 4, sampingnya 4. Berarti kalau begitu min 1 meter per sekon kuadrat. Artinya dalam selang waktu 8-12 dia mengalami perlambatan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, ini arahnya ke kanan jelas. Kenapa ke kanan? Karena grafik dari 8-12 ini V-nya positif. Berarti dia sedang bergerak ke kanan atau ke arah timur. Nah, kalau dalam selang waktu 12-18 gimana ini? Nah, 12-18 benda pada T12 itu kecepatannya 0 ya. Pada T18 kecepatannya min 6. Nah, tanda min itu menunjukkan dia bergerak berbalik arah. Arahnya adalah ke kiri kan gitu. Oke, jadi kalau begitu, ini kalau mencari percepatan, ini kan percepatan, terjadi percepatan pada 12-18, ini beta sama dengan itu. Jadi kalau begitu, ya A sama dengan tan betanya ya 6 dibagi 6. Ya tentu sama dengan yang tadi nilainya, 1 meter per sekon kuadrat. Karena sudutnya kan sama, ya tannya sama. Cuma dari 12-18 ini mengalami apa? Percepatan. Ke arah mana? Karena ini kurvanya di bawah sumbu T, berarti V-nya negatif, berarti ke arah kiri. Ke kiri itu berarti kemana ya? Ke barat, gitu ya. Jarak tempuhnya berapa ya? Luas daerah di bawah kurva ini. Luas apa ya? Segitiga. Ya, 12-18, ini alasnya kan 6 ya. 6 tingginya 6. Jadi 36 bagi 2, 18. Nah, kalau dalam selang waktu 18-28 gimana? Nah, dia akan mengalami apa? Iya, perlambatan kan dari kecepatan berapa ini? 6 kan menuju 0. Berarti kan mengalami perlambatan. Ke arah mana ya? Ke kiri. Karena kurvanya di bawah sumbu T, berarti V-nya negatif. Jadi kalau begitu perlambatannya berapa ya? Kita bisa hitung pakai min tan theta ya. Minus karena mengalami perlambatan. Jadi min 6, ini kan 6 ya, depannya 6, sedangkan sampingnya itu 28 kurangi 18. Nah, berarti ini hasilnya adalah min 0,6 meter per sekon kuadrat. Min itu bukan berarti berarah ke kiri atau ke barat. Ke kiri itu ditunjukkan oleh V-nya yang negatif ini. Tanda min ini menunjukkan perlambatan. Jadi arahnya ke kiri atau ke barat. Nah, dalam selang waktu 0 sampai 28 gimana? Nah, 0 sampai 28. Percepatan rata-ratanya berapa? Misalnya tanya begitu. Pada T0 V-nya kan 0 di sini ya. Nah, sedangkan pada T28 V-nya 0. Nah, A itu delta V per delta T. Jadi delta V-nya 0 kurangi 0, delta T 28 kurangi 0, berarti 0. Nah, jarak tempuhnya, berapa jarak tempuhnya dari 0 sampai 28? Nah, ini jarak tempuh sama dengan luas daerah di bawah kurva kalau diagramnya VT. Jadi ini luasnya yang di atas kurva. Jadi luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 itu luas segitiga yang di atas sumbu T itu, sedangkan luas 2 luas segitiga yang berada di bawah sumbu T. Nah, karena jarak tempuh itu panjang lintasan yang ditempuh benda, maka L1 L2 diambil nilai mutlaknya, nilai positifnya. Jadi yang atas ini luasnya positif, yang bawah juga positif. Nah, luas segitiga itu setengah, alasnya kan 12, tingginya itu 4. Sedangkan luas yang di bawah sumbu T ini setengah, alasnya 16, sedangkan tingginya adalah 6. Nah, ini hasilnya 24, yang itu udah 48 ya. Jadi kalau begitu hasilnya 72 meter, itulah jarak tempuhnya. Kalau mencari perpindahan ya delta S, L1 kurangi L2. Jadi kalau dia berbalik arah pada 12-28 sekon, itu akan mengurangi posisinya. Jadi kalau begitu, luas 1 dikurangi luas 2. Jadi luas daerah yang di bawah sumbu T negatif. Jadi L1 24 dikurangi 48 berarti hasilnya min 24. Tanda min itu berarti arah perpindahannya adalah kemana? Ke kiri atau ke barat. Begitu. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.